Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semuanya sehat dan semangat kan? Kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita masih di karya 3.1. Masih ingatkah dengan materi pertemuan kemarin? Ya, dari pertemuan kemarin adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang disepakati bersama. Kesepakatan menghasilkan sebuah definisi. Nah, pasti sangat merepotkan jika semua satuan didefinisikan. Nah, kemudian maka bentuklah kemudian disebut dengan besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Adalah besaran yang satuannya didefinisikan dan ditetapkan terlebih dahulu, berdiri sendiri dan tidak dapat dijabarkan dari besaran yang lain. Besaran pokok diawali dari penggunaan sistem metrik di Prancis tahun 1790. Waktu itu hanya meter dan kilogram sebagai satuan standar untuk panjang dan massa. Berikutnya tahun 1830 baru kemudian ada 3 besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan waktu. Dan akhirnya di tahun 1954 di Konferensi Umum tentang Berat dan Pengukuran ke-10 ditambahkan arus listrik sebagai besaran pokok keempat, kemudian ditambahkan besaran lain yaitu temperatur dan intensitas cahaya. Tahun 1971 besaran ke-7 ditambahkan ke dalam satuan internasional, yaitu jumlah partikel yang dinyatakan dalam mol. Dan sampai sekarang besaran pokok masih sejumlah 7 besaran pokok. Konferensi Umum Berat dan Pengukuran masih berlangsung sampai kemarin di tahun 2018 dan berlaku mulai 20 Mei 2019. Menghasilkan beberapa redefinisi. Nah, besaran pokok seperti yang ditetapkan di konferensi ke-14 tahun 1971 terdiri dari 7 besaran pokok, yaitu panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, kuat arus dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, jumlah zat dengan satuan mol, dan intensitas cahaya dengan satuan kandela. Nah, sebenarnya ada tips nih ya. Jadi kalau untuk lebih mudah menghafalkan, jika dirasa sulit, kalian bisa membuat menjadi singkatan. Nah, bisa tuliskan nanti ya, tapi ini JI jadi G W sama kuat arus menjadi jiwa SMP. Oke. Apa nih besaran pokok jiwa SMP? Apa aja? Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kuat arus, suhu, massa, dan panjang. Nah, nanti kalian bisa mengurutkannya sendiri menjadi panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Oke, kali ini kita tidak akan belajar ke 7 besaran pokok, melainkan kita hanya mempelajari 3 besaran pokok saja nanti, yaitu panjang, massa, dan waktu. Kita mulai dari panjang. Panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Di sini ada papan tulis nih, maka panjangnya berapa? Panjangnya dari titik A ke titik B. Panjang menggunakan satuan dasar, yaitu satuan internasional meter. 1 meter standar baku
sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa udara selama 1/299792458 sekon. Nah, alat ukur panjang yang dibuat mengikuti meter standar. Alat ukur panjang yang dibuat, nih alat-alat ukur panjang yang dibuat ini ya, ini mengikuti meter standar. Gimana meter standar? Meter standar pertama dibuat dan sampai sekarang masih disimpan dari batang platina iridium, disimpan di kota Sevres, Prancis. Ini adalah contoh-contoh alat ukur panjang. Ini ada pitameter, ada meteran gulung, ada mistar, dan ada jangkasol. Panjang juga bisa dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter. Nah, nih, ini adalah satuan-satuan yang lebih besar dari meter. Bawah sini adalah satuan-satuan yang lebih kecil dari meter. Misalkan ini kilo. Kilo itu 10 pangkat 3, berarti 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter. Sebaliknya nih senti, lebih kecil daripada meter. 1 cm 10 pangkat 2 meter. Kita lihat lebih lanjut. Misalnya nih, ada soal ya. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 apa nih bacanya? 10 mikrometer. Sedangkan virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Dari data tersebut, mana yang ukurannya lebih panjang, bakteri atau virus? Kita lihat di sini nih. Ini ada makro, ini ada nano. Gimana nih? Oke, kita jawab ya. Satu mikrometer sama dengan 10 pangkat 6 meter. Dan 1 nanometer sama dengan 10 pangkat 9 meter. Soal ini tadi, panjang bakteri 10 mikrometer, berarti 10 kali 10 pangkat 6 meter. Kita buat jadi meter menjadi 1 kali 10 pangkat 5. Sedangkan virus, panjang virus 100 nanometer, berarti 100 kali nanometer 10 pangkat 9, berarti 1 kali 10 pangkat 7 meter. Jadi panjang bakteri ini 1 kali 10 pangkat 5 meter, panjang virus 1 kali 10 pangkat 7 meter. Mana yang lebih panjang? Pastinya lebih panjang bakteri karena di sini pangkatnya men, yang lebih sedikit berarti lebih besar. Untuk mempermudah konversi panjang, kalian juga bisa menggunakan tangga konversi satuan panjang. Apa ya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dimana setiap turun satu tangga dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Coba kita lihat soal di sini. 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer berapa meter? Kita lihat nih, dia turun tangga berapa kali? 1, 2, 3. Nah, turun tangga 3 kali. Jadi 1 kilometer sama dengan 1 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Atau kalau dijadikan pangkat menjadi 10 pangkat 3 meter. Oke, kita lihat soal berikutnya.
1 cm berapa meter? Sentimeter, meter, kita lihat naik berapa kali? 1, 2. Karena naik 1, 2, naik 2 kali, maka naik tangga 2 kali. Jadi 1 meter 1 dibagi 10 kali 10, berarti 1 dibagi 100, maka 1 cm sama dengan 0,001 meter atau kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau 4 km bagaimana? Berapa sentimeter? 4 km kita lihat turun berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 kali. Jadinya nilainya ya 400.000 atau 4 kali 10 pangkat 5. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mengukur panjang. Mengukur panjang bisa menggunakan penggaris. Penggaris sudah kalian kenal ya sejak SD atau sejak TK mungkin. Kita perhatikan skala di penggaris. Ada nih skala. Ini adalah skala milimeter. Nah, setiap 10 milimeter sini ada angka 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah 1 cm. Nah, ada lagi skala nih ya, itu adalah skala inci, di mana 1 inci sama dengan 2,54 cm. Jadi ada 3 skala di penggaris kalian, milimeter, sentimeter, dan inci. Penggaris memiliki ketelitian hingga 0,5 mm. Nah, kita akan mencoba mengukur dengan penggaris. Gini ya. Jadi untuk mengukur dengan penggaris, benda yang diukur, pastikan bahwa ujung penggaris di angka 0 itu berhimpit dengan benda yang akan diukur. Pastikan mata tegak lurus dengan skala yang akan diukur. Pastikan tanda 0 di ujung penggaris tepat di ujung benda yang akan diukur. Baca angka terakhir di penggaris sejajar dengan ujung benda yang diukur. Berarti di sini ya. Maka berapakah bendanya? Panjang benda berarti adalah 7 cm. Oke. Alat ukur panjang yang berikutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong ada yang jangka sorong manual, ada jangka sorong digital ya. Apa gunanya jangka sorong? Untuk mengukur suatu benda, mengukur diameter suatu benda dari sisi luar ya. Kemudian mengukur sisi dalam suatu benda, saya di sini, dan mengukur kedalaman magnet. Kita lihat bagian-bagiannya. 1, ini ya, rahang dalam. Berfungsi untuk mengukur diameter luar serta ketebalan benda. Diameter botol yang luar, misalkan ya. Kemudian ada rangka luar, rahang luar di sini. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Jadi kalau sebuah botol ada diameter luar dan ada diameter dalam. Diameter luar diukur menggunakan rahang dalam. Diameter dalam diukur dengan rahang luar. Nah, botol juga mempunyai kedalaman. Kedalaman benda, misalkan kedalaman botol diukur menggunakan depth probe, yaitu di nomor 3. Oke, seperti itu ya gunanya jangka sorong. Nah, untuk membaca
membaca berapa diameternya, berapa kedalamannya. Ada skala utama. Ini nomor 4, ini adalah skala utama dengan satuan cm. Kemudian di atas yang sini skala utama dengan skala inci. Kemudian yang ini skala nonius dalam 1/10 mm. Kemudian di atas ini yang nomor 7 ini adalah skala nonius dalam inci meter. Kemudian ada tombol pengunci. Jadi kita masukkan benda, kita kunci dengan tombol pengunci. Ini jangka sorong. Nah, kita akan berikutnya kita akan berlatih mengukur menggunakan jangka sorong. Ya, tadi masih ingat ya, jangka sorong memiliki skala utama dan memiliki skala nonius. Ya, nah, itu adalah skala utama dan ini adalah skala nonius. Nah, ini berarti yang diukur adalah diameter luar. Ya, dikunci dengan ini. Kita menggunakan rahang dalam. Coba kita lihat. Nah, untuk menentukan besar skala utama, coba ini kita dari sini kita perbesar sini ya, biar lebih jelas. Untuk menentukan besar skala utama, amatilah nilai skala utama di sebelah kiri angka 0 skala nonius. Jadi ini skala utama, ini skala nonius. Skala noniusnya angka 0-nya di mana? Angka 0-nya di sini. Maka yang kita amati adalah dari sini. Ini ada angka 2. Angka 2. Nah, dari angka 2 ini masih ada 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3, 4. Ada 4 sebelum 0 ya. Sebelum 0 ada dari angka 2 ada 1, 2, 3, 4. Jadi skala utamanya adalah 2,4. Berikutnya, untuk mengamati skala nonius, maka cari skala nonius yang lurus dengan skala utama. Jadi kita lihat mulai dari sini 0, 1 lurus kah? Belum. 2 belum lurus. 3 belum. 4, 5, 6, 7 belum lurus. 8, 9. Nah, nih. Ternyata di angka inilah dia yang lurus. Ya, coba. Oh. Nah, di angka 9 malah yang lurus di angka 7 ya. Ini sudah lurus ini, malah sudah melenceng. Di angka 7 lurus. Jadi skala utamanya kita lihat lagi. Skala utama mana tadi dilihatnya? Skala utama dilihat dari sebelum 0. 2,1, 2, 3, 4, 2,4. Skala nonius dicari yang paling lurus dengan atas. Ternyata yang paling lurus dengan atas adalah 7. Jadi skala noniusnya adalah 0,07. Jadi berapa nilainya? Jadi panjang bendanya 2,4 tambah 0,07 berarti 2,47 cm. Oke, kita latihan lagi. Berapa panjang balok? Masih ingat tadi? Kita harus melihat skala utama dengan nilai di sebelah kirinya 0. Dan berikutnya nanti kita lihat skala nonius yang lurus antara skala nonius dan skala utama. Skala utamanya coba deh kita lihat 3,1 ya, skala utama. Skala noniusnya yang paling lurus dengan atas kira-kira berapa ya? Skala noniusnya 5 belum lurus, 6 belum lurus, 7 belum lurus, 8 belum lurus, 9. Yang lurus ternyata adalah 9.
Jadi berapa panjang baloknya? Panjang baloknya 3,19 cm. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan ke alat ukur panjang berikutnya, yaitu mikrometer stroke. Ini adalah bagian-bagian dari mikrometer stroke. Mikrometer stroke alat ukur yang melihat benda dengan ketelitian 0,01 mm. Kira-kira benda apakah yang ketelitiannya sampai sekian? Bisa jadi dia adalah ketebalan kertas, gitu ya, atau tebalnya papan lapis gitu. Ini adalah bagian-bagian dari mikrometer stroke. Ada poros tetap, poros geser. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah nih, skala utama letaknya di sini dan skala nonius letaknya di sini. Jadi sama seperti jangka sorong, maka untuk mengukur menggunakan mikrometer stroke, kalian harus terampil memperhatikan skala utama dan skala nonius. Oke, kita akan lanjut ke cara menggunakannya. Nah, ini adalah sebuah benda sudah kita ukur menggunakan mikrometer. Ini skala utama, ini skala nonius. Nah, skala utama hitung dari batasnya ini ya, ini ke sini 0, 1, ini sampai 5, ini ada setengah, jadi ini 0 setengah, ini 1 setengah, ini seterusnya sampai ini 5, berarti ini 5 setengah. Ini ya, skala utama di bagian atas menunjukkan angka bulat milimeter. Skala utama di bawah menunjukkan bilangan 0,5 mm. Nah, ini skala nonius. Nah, jadi berapa nih skala utamanya? Skala utamanya adalah di angka 5, berarti 5. Nah, masih lebih di sini. Setengah, berarti skala utamanya 5 setengah mm. Berapa skala noniusnya? Perhatikan skala noniusnya. Cari garis yang berada tepat garis dengan garis pembagi skala utama. Nih berarti ya, ini yang paling lurus. Berarti skala noniusnya ini berapa? 30. 30 nya dikalikan dengan 0,01 sehingga menjadi 0,3. Berapa panjang benda? Panjang bendanya 5,8 mm. Kalian bisa ya. Nah, kita masih latihan satu soal lagi nih. Mengukur dengan mikrometer. Berapa panjang benda? Masih ingat tadi ya? Skala utama dan skala nonius. Coba isi deh, berapa nih? 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Jadi berapa ya? Coba saya hitung ya. 1, 2, 3. Skala utamanya 6,5. Pasti itu semua pasti ya. Berapa skala noniusnya? Yang lurus. Tadi berapa? 9 kali 0,01. Maka berapa panjang bendanya? Panjang bendanya 6,59 mm. Kita lanjutkan berikutnya. Kita ke besaran pokok yang kedua, yaitu massa.
Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Dalam sehari-hari, massa seringkali disalah kaprahkan dengan berat. Misalkan, berapa berat badanmu? Padahal yang betul adalah berapa massa badanmu. Karena berat itu sebenarnya adalah interaksi antara massa dan medan gravitasi. Apa sih perbedaan massa dan berat? Nah, massa jumlah materi suatu benda, sedangkan berat adalah interaksi antara massa dan gravitasi. Kalau massa sifatnya konstan, tidak berubah. Kalau berat berubah tergantung gaya gravitasi. Jadi di bumi, di bulan itu beda karena gaya gravitasinya beda. Diukurnya dengan neraca kalau massa, kalau berat dengan neraca pegas. Satuannya beda. Kalau massa satuannya kilogram, berat satuannya newton. Contohnya, seorang astronot di bulan beratnya hanya 1/6 berat di bumi. Tapi ketika ditimbang menggunakan neraca, massa tubuhnya tetap. Ya. Misalkan 60 kg di bumi, 60 kg juga di bulan, tapi beratnya di bumi kalau tergantung dari gaya gravitasinya, beratnya jadi 1/6. Oke, kita lanjutkan. Massa apa tadi? Adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan massa dalam SI adalah kilogram. 1 kilogram standar sama dengan massa sebuah silinder yang dibuat dari campuran platina iridium. Sampai sekarang masih ada disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Nah, 1 kilogram baku ini ditetapkan di tahun 1889. Wah. Nah, kilogram standar itu merupakan acuan di seluruh dunia dalam membuat alat ukur massa. Jadi kalau di Indonesia ada banyak bandul-bandul timbangan, itu memakainya standar adalah standar yang ada di sini. Di tahun 1793, massa 1 kg juga ditetapkan setara dengan massa 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, itu adalah massa ya. Jadi apa tadi massa? Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda, memiliki satuan kilogram. Nah, untuk mengukur massa, selain dinyatakan dalam kilogram, juga biasanya dinyatakan dalam satuan lain. Ada ton, gram, ons, sebagainya. Sama seperti panjang, kita bisa memakai tangga massa untuk mengkonversi massa, di mana kilogram, hektogram, dekagram, gram. Nah, sama seperti panjang, jika turun kali 10, jika naik dibagi 10. Sini ada hektogram bersama dengan ons. Jadi 1 kilogram 10 hektogram, 1 kilogram 10 ons ya. Nah, untuk mengukur massa kita menggunakan neraca. Contohnya kalau di sekolah itu ada banyak nih timbangan neraca Ohaus. Nanti kalau kalian masuk sekolah bisa ya lihat ya. Neraca Ohaus itu memiliki 3 lengan. Lengan ini nanti memiliki satuannya sendiri-sendiri. Nah, cara menggunakannya, langkah yang pertama ini dikalibrasi. Di sini ada seperti skrup yang bisa diputar ya, itu namanya mengkalibrasi sehingga posisi lengan mendatar semua dengan, nah ini mendatar, nggak naik jomplang ke atas atau nggak turun, tulang ke belakang. Langkah kedua, sesudah ini lurus sini ya 0, sini ada angka 0, ini sudah lurus 0, tidak jomplang, maka letakkan bendanya. Sesudah diletakkan benda, pasti nanti enggak lagi lurus. Nah, langkah-langkah ketiganya menggeser-geser beban ini sehingga ini setimbang. Ini diangkat lagi, ini digeser-geser.
Kalau sudah di angka 0 lagi berarti sudah setimbang, maka kita bisa membaca hasilnya. Nah, contohnya gini nih. Nih, bendanya ya. Ini sudah digeser sehingga ini sudah digeser sedemikian rupa dengan sesuai langkah ketiga sehingga ini sudah di angka 0. Dan jika terbaca seperti ini lengan yang paling depan, lengan tengah, dan lengan belakang, maka berapa massa benda ini? Nah, berapa massa benda ini? Massa bendanya ini 100 gram ditambah 90 ditambah 7, 8 di tengah-tengah berarti 7,5. Maka massa bendanya adalah 197,5. Perhatian soal sekarang. Ini ada neraca setimbang ya, neraca dua elemen. Nah, supaya neraca setimbang, maka nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan B berapa? Sini 1,5 kg, 250 gram, 250 gram. Nah, ini berapa? Nah, kan ini satuannya beda, ini kilogram, ini gram, maka kita harus menyamakan satuan dulu. Massa A dan massa B harus sama untuk setimbang. 1.500. Nah, ini 1,5 kilogramnya kita buat menjadi gram, akan menjadi 1.500 gram. Ini 250 tambah X karena kita akan mencari X-nya. Nah, jadi X-nya 1.500 dikurangi 500, jadi X-nya adalah 1.000 gram. Oke. Lanjut ya, latihan lagi. Apabila neraca dalam keadaan setimbang, maka berapa massanya P? Di sini ada 3 bandul, yang satu 80 gram, 1,2 kg, dan satu lagi adalah 20 gram. Oke, jadi berapa P-nya? Sama seperti tadi ya, kita harus menyamakan satuan ini. 1,2 kg kita jadikan menjadi gram, maka menjadi 1.280 20. Jadi massa benda P adalah 1.300. Oke. Kita lanjutkan dengan besaran pokok yang ketiga, yaitu waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan SI untuk waktu adalah detik, moskot. 1 ton standar baku. Nah, ini ya, adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar sejumlah 919263177 kali. Ini ya, ini ditetapkan di tahun 1967. Di tahun 2019 ada redefinasi tapi tidak jauh berbeda. Untuk mengukur waktu, kita bisa menggunakan jam dan stopwatch. Kira-kira mana yang lebih teliti? Nah, ini jam tangan, stopwatch. Jam tangan biasanya ada yang digital juga ya, kemudian juga dengan stopwatch ada yang digital. Ini dua-duanya yang manual. Nah, satuan konversi waktu. Nah, ini sudah sehari-hari udah kita tahu. Oke, kita akan latihan nih menggunakan stopwatch. Perhatikan hasil pengukuran waktu ini ya. Ini ada pelari pertama, ini ada pelari kedua. Jika jarak yang ditempuh pelari sama, berapakah selisih waktu yang di antara pelari pertama dan pelari kedua? Berapa selisih waktunya? Kita lihat, pelari pertamanya 18 sekon. Dari mana 18 sekon? Di 15, 16, 17, 18. Jadi pelari pertama 18 sekon.
lari kedua berapa skon? Kita lihat langsung ke sini. Oh, ini 45. Jadi berapa skon? Ya, ini 45 di sini. 46, 47. Lari kedua jaraknya menempuh waktu selama 47 skon. Jadi berapa selisihnya? Selisihnya adalah 29 skon. Oke. 3 besaran pokok sudah kita pelajari. Alhamdulillah sudah kita pelajari. Nah, apalagi yang belum? Ada loh lagi ya. Masih ada lagi. Baru 3, berarti masih ada 4 besaran pokok yang nanti di kelas-kelas lanjutan atau di babak berikutnya akan kita pelajari. Untuk hari ini, alhamdulillah sudah selesai dulu. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ya di grup WA boleh, di forum Google Classroom juga boleh. Jangan lupa untuk presensi di Google Classroom, upload catatan nanti, kemudian kuis, ada kuis juga di Google Classroom. Oke, untuk hari ini selesai dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.